bicara Indonesia emas itu kalau di podcast semua serba indah gitu. Tapi kalau secara saintifik bonus demografi itu peristiwa yang paling menakutkan bagi para ahli sosiologi gitu. Jadi bonus demografi 2030 itu titik kritis sebetulnya. Istilah domestic violence seringkali orang berpikir adalah kekerasan secara fisik. Tetapi domestic violence yang terbesar di dalam keluarga adalah tidak mengembangkan anaknya dan mempersiapkan life skills-nya. Yang pertama itu openness, yang kedua itu collaboration gitu. Kita tuh bisa belajar dari apa yang sudah terjadi sebelumnya, menciptakan ruang yang open dan juga seru lah gitu kalau misalnya dibuat untuk bisa bekerja sama antara generasi yang sebelumnya dan yang sekarang itu pasti akan sangat kuat potensinya gitu. Jadi kalau dari segi mindfulness kita mungkin ya kalau disebut pemuda itu adalah mereka yang bersedia untuk punya pikiran pemula atau beginner's mind. Compassion, wisdom, and beginner's mind. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati dan teman-teman semua yang saya sayangi. Selamat datang di Balai Bundar Museum Indonesia, Taman Mini Indonesia Indah. Sedikit pengingat buat kita semua, Sumpah Pemuda merupakan salah satu titik balik perjuangan Indonesia di mana para pemuda kita pada hari itu sadar untuk bersatu dan berjuang bersama untuk mencapai kemerdekaan. Sadar, bersatu, bersama dalam konteks hari ini tentu nggak sama seperti konteks sebelumnya ya. Karena konteks sebelumnya tentu adalah bagaimana mencapai kemerdekaan dari penjajahan gitu ya. Tapi khusus buat hari ini sadar, bersatu dan bersama itu di dalam konteks untuk mencapai Indonesia emas. Sebuah komitmen yang dipegang kukuh oleh Mindful Act dalam visi dan misinya untuk anak muda bangsa Indonesia. Bangsa kita akan mengalami bonus demografi, ini pasti teman-teman semua sudah tahu ya. Di mana di tahun 2030 jumlah usia produktif Indonesia mencapai angka 68%. Ini angka yang besar dan menunjukkan betapa generasi muda kita bisa menjadi modal besar pembangunan. Asal, pakai asal nih, memiliki kualitas emas. Nah, pertanyaan-pertanyaan besarnya adalah bagaimana caranya memastikan kualitas emas itu ada? Dan kalau ada, gimana caranya memastikan supaya kualitas emas itu terus tumbuh? Terus apa kontribusi kita yang berasal dari generasi yang berbeda? Apa benar generasi muda bangsa ini sekarang benar-benar clueless dan tidak memiliki kesadaran bahwa mereka yang akan menjadi penjamin kelangsungan bangsa Indonesia? Atau ini asumsi kita aja? Perjuangan saya di dunia pendidikan adalah memastikan bahwa kita percaya sama anak-anak kita. Bahwa mereka tahu sebetulnya bahwa mereka punya purpose dalam hidup lebih besar dari yang kita, orang tuanya atau guru-gurunya yakini. Kesadaran seperti apa yang perlu kita tumbuhkan dan apa yang perlu kita siapkan dari sekarang tanpa pandang generasi. Nah, untuk itu tentu bukan saya yang menjawab adalah Bapak dan Ibu, kakak-kakak yang ada di hadapan kita pada pagi hari ini. Kita akan belajar bersama dari para narasumber yang hebat di kesempatan istimewa ini. Saya Tari Sanjoyo akan memandu diskusi mengenai siapa dan seperti apa sih pemuda dan pemudi Indonesia yang akan menentukan siapa dan bagaimana Indonesia hari ini dan nanti. Tujuan dari diskusi ini adalah agar kita semua lebih memahami peran kita masing-masing. Baik sebagai generasi muda maupun sebagai generasi di atasnya yang tetap merasa muda, that's the keyword. Dan kemudian memiliki kesadaran untuk menjalankan peran dengan tepat agar anak muda bangsa Indonesia dapat memiliki kualitas luar biasa. Kita coba untuk sama-sama memakai sikap mindfulness, jadi nggak ada judgment di dalam diskusi ini, gitu ya. Baik, nah saya mau mulai dengan pertanyaan umum yang sebenarnya pertanyaan besar. Siapa saja boleh menjawab. Sebenarnya yang dari tadi kita sebut-sebut sebagai generasi muda tuh, itu generasi yang mana sih? Silakan Mas Alex, monggo. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan. Generasi muda kan seringkali disamakannya dengan usia produktif gitu kan. Tapi saya mau men-challenge lagi nih. Kalau bicara usia produktif itu ada dua nih sebetulnya. Usianya
dan produktivitasnya. Oke. Sehingga kalau kita twist nih, ada juga yang kemudian sudah tidak muda lagi. Saya noleh kemana ya? Tapi produktivitasnya luar biasa gitu. Oke. Dan di sisi lain kalau bicara bahwa usia muda, mohon maaf sekeluarga nih, ada juga yang kagak produktif gitu. Betul. Sehingga buat saya kalau mau ditanya generasi muda itu siapa sih gitu. Saya mungkin pakai kunciannya adalah what I am, what I do, and what I cause. Siapa kita, apa yang kita lakukan dan kita dampakkan. Sehingga kalau hanya sekedar siapa kita, nanti ngacunya pada generasi berapa, lahir tahun berapa, itu what I am Oke. tuh. What I am ya. What I do, yang dikerjain usia-usia itu apa? Tapi what I cause adalah apa yang saya dampakkan dari yang saya lakukan. Sehingga kalau boleh saya twistnya adalah yang dimaksudkan generasi muda versi saya ya. Ya. Yang kemudian masih bisa memberikan impact, dampak, dan itulah buat saya generasi muda yang produktif sebenarnya. Demikian Mbak Tari. Terima kasih banyak Mas Alex. Yang memberikan dampak berarti ya. Yes. Apapun, berapapun usianya, apapun yang dilakukan tapi impactful gitu Ya. sebetulnya. Baik, terima kasih Mas Alex. Oh, dari saya mungkin perspektifnya based on science gitu kan. Karena saya pengkaji anak muda, generasi muda. Jadi kalau pertanyaannya generasi muda, ada jawabannya versi yang difahami oleh awam misalnya. Yaitu kalau untuk milenial berarti lahir 81 sampai awal tahun 2000 berdasarkan Wikipedia seperti itu. Ada jawaban berdasarkan psikologi perkembangan, ini kalau yang alumni psikologi, mohon izin ini kakak kelas saya semua. Adalah usia 14, kira-kira sampai 17, kalau teori Adler dan sebagainya itu ketika sudah bisa berpikir abstrak gitu. Tapi ada lagi pembahasan karena pertanyaannya generasi muda adalah jawaban berdasarkan teori generasi. Nah kalau teori generasi ini nanti referensinya mengacu ke Carl Gustav Jung, misalnya tentang archetype, bahwa ada karakter yang sama dari sebuah generasi ketika mereka terpapar benturan sosial politik yang sama. Jadi bukan berdasarkan tahun lahir, jadi kalau tahun lahir berarti kayak kita baca horoskop gitu kan ya. Kalau lahirnya bulan ini berarti dia cenderung agak pelit gitu misalnya. Lalu ada misalnya Eric Fromm yang mengatakan bahwa ada unconscious bersama dari sebuah generasi. Juga sama karena pengaruh sosial politik benturan yang disebut, kalau ada yang baca buku The Generation dari Karl Mannheim, dari Neil Howe dan William Strauss, itu bicara tentang critical moment ya. Jadi ketika kita bicara generasi muda, kita bicara peristiwa di mana sebuah generasi itu terpapar dengan benturan-benturan nilai. Jadi kalau generasi saya, karena saya dulu remaja di akhir tahun 90-an, berarti reformasi 98. Gitu. Kalau untuk generasi yang sekarang kerap disebut sebagai Gen Z, entah nanti kita bisa diskusikan lagi tentang masalah penamaan, benturannya adalah COVID-19 kemarin. Isolasi, harus bertemu setiap hari dengan orang tua, tidak punya tekstur kenangan masa remaja, wisudanya pakai background digital gitu kan, tidak punya buku tahunan dan sebagainya. Itu yang nanti menimbulkan unconscious dan archetype baru dari sebuah generasi. Mungkin itu ya. Baik, terima kasih. Tapi berarti kalau misalnya kita bicara 2030 gitu ya, tahun 2030, itu tuh berarti kita bicara soal Gen Z gitu ya? Ya, bicara tentang, ya kita harus membaca lagi secara eksternal benturan-benturan apa yang dialami generasi ini. Oke. Jadi kalau kita bicara tadi agak melompat bicara generasi emas, kita harus bisa memetakan benturan-benturan apa yang akan dialami oleh generasi muda, remaja di usia remaja sampai tahun kesekian. Karena secara psikologis masa remaja itu kan punya impact yang begitu mendalam ya. Bahkan secara neuroscience apa yang kita serap, kita alami masa remaja itu relatif menetap sampai usia selanjutnya.
Kalau saya suka musik death metal gitu, masa remaja, sampai usia selanjutnya masih suka yang mirip-mirip gitu. Sampai produk dan begitu juga nilai-nilai gitu. Jadi kalau di usia remaja cenderung mudah cemas gitu, itu akan ya kira-kira membawa ya, terbawa sampai usia selanjutnya. Oke, baik. Mungkin dari Mbak Levina atau Mas Hendrik ada yang bisa menambahkan tentang si generasi muda ini? Kalau saya mungkin agak berbeda gitu ya. Saya mau menyelami arti muda dari sudut pandang mindfulness gitu ya. Kalau namanya muda itu kalau dari segi fisik ya udah terlihat jelas ya muda apa tua gitu ya. Oh enggak ya, enggak ya. Oke, jadi masing-masing punya perspektif ya. Dan di sini yang penting adalah tentang mindnya kalau begitu. Oke. Ada yang tahu nggak kata-kata pemuda itu dari mana? Asal katanya. Gitu ya. Asal katanya dari Sanskerta. Ya, Sanskertanya apa? Mukda. M-U-G-D-H-A. Ada dua arti. Arti yang negatif sama yang positif. Arti negatifnya adalah berarti masih foolish gitu. Bodoh. Arti positifnya apa? Innocent. Ya, polos, innocent. Jadi saya suka banget tadi pembukaan dari Ibu gitu ya, bahwa kita hanya punya semangat aja gitu ya. Seorang yang innocent, polos, kita hanya punya semangat. Dan saya kira pada saat saya membaca naskah-naskahnya Muhammad Yamin gitu ya, yang tokoh yang salah satu penting dalam perumusan Sumpah Pemuda, itu beliau itu inosennya itu bukan inosen bodoh gitu ya. Beliau itu belajarnya banyak banget, beliau itu paham semua prasasti yang ada di Indonesia. Sehingga dia bisa membuat value-value yang luar biasa. Gitu ya. Terus dengan inosennya itu dia merumuskan Sumpah Pemuda yang simpel banget tapi nendang banget gitu. Relevan bagi kita semua. Gitu ya. Nah, hubungannya dengan mindfulness apa? Di mindfulness ya itu kita diajak untuk punya beginner's mind. Pikiran pemula, pikiran yang polos terus menerus gitu. Kalau kita nggak punya beginner's mind, kita jadi expert mind alias secara mind kita udah tua. Udah merasa tahu semuanya gitu ya. Tapi kalau kita beginner, pikiran kita muda terus. Jadi dengan generasi selanjutnya kita juga bisa adaptasi, kita juga bisa terus mereview ya apa yang kita sudah tahu gitu ya. Kita bersedia untuk menjadi muda lagi dan lagi. Jadi kalau dari segi mindfulness kita mungkin ya kalau disebut pemuda itu adalah mereka yang bersedia untuk punya pikiran pemula atau beginner's mind. Dan ini yang dinamakan muda. Dan kemudian berefleksi terus buat berkembang terus, belajar terus gitu ya Mas Hendrik ya? Yes. Agile dengan perubahan. Agile dengan perubahan, Iya. Oke. Baik, terima kasih Mas. Kalau dari menjadi manusia gimana nih Mbak Levina? Kemarin tuh aku sempat jadi mikir, apa sih sebenarnya generasi muda itu gitu. Aku cari di Google, yang aku temuin ya dari skala umur gitu. Iya, Sama betul. tadi juga mindset ataupun cara berpikir yang masih on development, masih bergerak gitu ya. Dan dari situ yang aku temuin, what if kalau misalnya yang emang sudah berumur lebih itu masih punya mindset seperti muda gitu yang tadi dijelaskan Iya, sama betul. Mas di sini gitu. Makanya aku kayak setuju dengan tadi yang Mas Hendrik bilang juga kalau misalnya generasi muda itu juga dari mindsetnya juga yang masih mau untuk terus belajar, mau untuk terus membawa perubahan, bersemangat. Iya. Karena menurut aku juga semangat itu yang membantu kita untuk bisa hidup purposeful gitu ya. Dan Betul. jadi lebih bahagia gitu ke depannya. Jadi mungkin tambahan dari aku Tambahan sedikit itu. Oke. Iya. Terima kasih Mbak Levina. Berarti dari satu pertanyaan ini aja, kita semua jadi tahu bahwa kalau kita ngomong generasi muda, kita semua yang mungkin memiliki berbagai kualitas yang tadi disampaikan, itu kita adalah generasi muda gitu sebenarnya. Jadi kalau kita bicara tahun 2030, kita nggak cuma ngomongin si 68% yang umurnya berapa itu nanti di tahun 2030 ya. But everyone, each one of us yang ada di sini tuh bisa berkontribusi besar di tahun 2030 tersebut gitu. Karena memang kecenderungannya nih Mas-Mas dan Mbak Levina adalah kalau kita ngomong generasi muda, kita jadi berpikir bahwa wah kita generasi yang ada di atasnya, we have to help them. We have to give them boundaries, we have to control them, we have to protect them. Supaya nanti aman nih di 2030 nih semuanya gitu ya. Tapi kan berarti mungkin justru tendensi itu yang lalu menghambat si para generasi muda ini sebetulnya gitu ya. Benar gak sih bahwa generasi muda kita sekarang tuh punya potensi atau
karakter yang sama seperti the founding fathers-nya Indonesia. Ini kita ngomong berarti specifically generasi Z nih Mas gitu. Yang kemudian nih saya ingat sebelum pandemi kemarin tuh kita ada atau sepanjang pandemi banyak sekali forum-forum yang memang menunjukkan bagaimana generasi muda dengan purpose-nya masing-masing, dengan sesimpel tekad, semangat, sotoy kalau kita bilang gitu ya, ngomong aja gitu, menurut gue yang penting tuh gini gitu misalnya gitu ya. Dan mereka punya audiensnya sendiri gitu sebetulnya. Nah itu yang membuat saya berpikir mungkin benar kali yang dibilang sama Mas Faisal gitu, bahwa mereka memang sebenarnya punya karakter sebagai leader besar gitu, the founding fathers. Gimana Mas? Baik. Jadi pertanyaan Mbak Tari itu mengacu ke beberapa chapter dari buku yang saya tulis, judulnya Generasi Kembali ke Akar. Kenapa saya menulis Generasi Kembali ke Akar? Karena memang ada teorinya tentang kembalinya karakter lama pada generasi baru. Itu namanya teorinya tentang the fourth turning ya. Nah misalnya di Amerika Serikat itu sedang terjadi the fourth turning. Contoh kemarin ada Black Lives Matter, gitu. Lalu ada kecenderungan generasi mudanya untuk terlibat aktif di politik, bahkan narasi-narasi lama seperti Make America Great Again di tahun 50-60-an hidup kembali. Nah jadi kalau kita membaca kecenderungan itu, kita harus membaca eksternal dan internal. Nah kalau internal itu mengacu misalnya ke Carl Gustav Jung, ini agak sedikit teori ya. Karena memang menjawab pertanyaan ini tuh kayak studium general sendiri sebetulnya, satu kuliah sendiri. Jadi Jung itu ketika dia menulis teorinya tentang archetype, dia menyendiri di kastilnya gitu. Dan dia mendapat inspirasi dari kisah, kalau di Islam Ashabul Kahfi ya. Kalau di ajaran Samawi secara umum The Seven Sleepers. Ya kisah ketika para pemuda itu keluar dari masyarakat yang mereka merasa bahwa masyarakatnya itu sudah tidak lagi kondusif. Lalu tiba-tiba mereka bertemu di sebuah goa dan mereka tidur bersama selama ratusan tahun. Nah itu membuat Jung itu tertarik, kenapa? Jadi Jung melihat bahwa berarti generasi itu tergerak atas sebuah dorongan bawah sadar yang sama. Gitu. Nah itu secara internal. Nah kalau secara eksternal coba kita lihat, mungkin nggak generasi sekarang itu tergerak, terdorong atas sebuah dorongan preconscious yang sama gitu. Mungkin saja kalau saya membaca dari sejarah, contoh misalnya, generasi founding fathers itu tumbuh besar di era revolusi industri memasuki fase kedua. Dari mulai industri pabrik ke era transportasi. Nah, itu ada perubahan ekonomi dan sosial berdasarkan itu yang dari yang tadinya hidupnya agraris menjadi industrial. Muncul percetakan, surat kabar. Makanya kita bisa membaca di sejarah para founding fathers, mereka menulis di surat-surat kabar. Di tempat lain ada politik etis. Politik etis itu ketika para putra-putri bumi putra itu terpapar ilmu dari berbagai cabang dan dari berbagai belahan dunia. Ilmu tentang republik, demokrasi, filsafat, dan sebagainya. Lalu juga mereka terpapar pandemi Spanish flu 1917 sampai 1919. Mirip ya. Jadi kalau dibilang generasi sekarang mengalami revolusi industri sendiri lewat teknologi digital, perubahannya hampir sama. Transportasi sekarang ada Tesla gitu kan ya. Lalu juga digital informasinya dari cetak ke media online, terpapar COVID juga, terpapar informasi yang begitu banyak. Nah, jadi sekarang kembali kepada generasi mudanya. Presiden eksternalnya hampir sama. Tapi dulu para founding fathers ketika mereka masih ABG nih, masih pada muda belasan tahun, mereka menyerap, lalu mereka itu mereka menghayati betul diri mereka bahwa mereka bisa lebih besar dari diri mereka sendiri. Ini mungkin ada sedikit saja, kita bisa coba bayangkan bagaimana dulu seorang Bung Hatta muda harus membaca misalnya buku Das Kapital. Dia harus cari dulu bukunya, mungkin dia harus pahami dulu bahasanya. Ketika sudah selesai dia baca, dia harus kumpul dulu dengan study clubnya, bener nggak ya pemahaman saya? Butuh waktu berapa lama itu?
bulanan ya, harusnya bulanan. Generasi sekarang tinggal tanya ChatGPT gitu kan ya. Tinggal download bukunya gitu. Tapi kok yang Bung Hatta ini produknya besar, ide-ide gagasannya dan begitu banyak gitu. Mengapa? Karena mereka ya mindful dalam mengerjakan itu. Mereka menghayati betul perannya sebagai pemuda. Kira-kira gitu Mbak. Jadi sebenarnya kalau dengan kemudahan atau privileges ya dalam tanda kutip yang dimiliki oleh generasi muda sekarang, harusnya kemudian proses pendalaman pemahaman ideologi yang kemudian bisa disebarluaskan tuh jadi lebih cepat ya, Mas. Harusnya ya, begitu ya. Itu yang harusnya diasumsikan terjadi gitu sebenarnya ya. Cuman itu tadi pertanyaannya adalah mindful atau enggak di dalam melakukannya gitu ya. Karena memang si teknologi ini kan sebenarnya faktor eksternal yang tentu juga memberikan banyak noise juga ya kepada anak-anak muda kita gitu. Dan karena mengalami pandemi, kemudian generasi yang di atasnya tuh cenderung untuk ngejagain gitu ya. Sehingga kadang-kadang self regulasinya anak muda kita nih memang cenderung mungkin lebih minim dibandingkan angkatannya Bung Hatta itu kali ya, Mas Faisal ya. Ini kan semua nggak sempet lapar, nggak sempet ngantuk, nggak sempet itu ya, semua udah dikasih tahu. Ayo makan, ayo tidur, ayo mandi dan segala macam gitu ya. Jadi mungkin di situ yang membedakan. Harusnya lebih cepat ya Mas prosesnya. Harusnya lebih cepat. Oke, mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan? Aman. Oke, baik. Oke, selanjutnya mungkin ke Mas Alex nih Mas ya. Bagaimana pengalaman Mas Alex selama ini ya mendedikasikan diri untuk mengasah potensi anak muda nih di dunia kerja gitu ya. Itu tadi dengan proses kemudahan yang dimiliki sekarang, apakah betul bahwa proses pembentukan leadership skillnya, kemudian proses untuk kemudian mengajak empowering others gitu ya, mengajak yang lain untuk berdaya, membuat satu perubahan, itu memang secepat itu sekarang? Atau gimana Mas sebenarnya? Kita memahami teman-teman di dalam setiap masa dan generasinya memang nggak bisa terlepas dari konteks. Jadi bukan sekedar ini anak umur berapa nih, tapi konteks tadi yang banyak disampaikan oleh Mas Faisal, itu saya melihat dampaknya sangat-sangat signifikan. Dan proses bahwa ini konteksnya seperti apa dan pengaruhnya seperti apa, itu yang harus kita pahami. Contohnya nih, ini mulai ukur-ukur zaman dan usia. Kalau saya bawa dulu nih, waktu kecil saya tinggalnya di Singaraja. Mungkin juga daerahnya bisa beda-beda, tapi waktu itu kalau mau nonton film, kita harus nunggu dulu ada mobil yang lewat dan nyebarin selebaran. Gitu kan, oh Roma Irama siksa kubur gitu kan, jam berapa gitu. Itu kita baru tahu tuh, kemudian pergi ke gedung filmnya, ngantri belum tentu dapet gitu, dan baru nonton. Jadi prosesnya tuh panjang. Semakin kesini konteksnya adalah bahwa kalau misalnya mau nonton, udah bisa beli online. Bahkan beli online saja dianggapnya bahwa itu masih lumayan effortful tuh. Ya kan, sehingga kalau mau nonton, itu lebih misalkan di rumah Netflix. Nggak harus pergi, nggak harus nunggu apa lagi, nggak harus kemudian bahkan either untuk iklan aja udah lebih nggak sabaran. Ya, betul. Gitu, kontrol harus penuhnya dari tangan kita. Betul. That's the context. Sehingga kalau kita bicara seberapa jauh konteks tersebut membuat bahwa hasilnya juga lebih optimal, saya melihatnya ya tergantung kembali orangnya, belum tentu juga nih gitu. Bisa saja dengan konteks seperti itu hasilnya bisa lebih cepat, karena permasalahannya bukan lagi ini informasinya ada atau enggak ya, bukan itu. Tetapi seberapa kita mendapatkan informasi yang tepat, yang dibutuhkan dalam waktu singkat. Iya. Itu beda banget gitu tantangannya. Okay. Jadi kalau kembali ke tantangan, saya ingin kembali kepada tema kita yang menjadi arsitek kebahagiaan buat diri kita, yang bisa membedakan antar generasi juga, mohon maaf, adalah kalau tadi Mbak Maya ngajak untuk memvisualisasikan sambil kita hening, saya sekarang ngajak teman-teman memvisualisasikan matriks 2x2 nih. Yaitu, gak berat-berat kok Mbak Tari, antara trigger dan motivation. Okay. Trigger ada yang negatif dan positif.
Tadi kemudian kalau kemudian disebutkan revolusi industri apa dan seterusnya gitu ya. Motivasi bisa juga dari dalam diri atau di luar diri. Jadi kalau kemudian kita jadikan matriks 2x2, apa yang menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu nih? Oke. Apakah misalkan, wah saya dari keluarga yang kemudian lebih tough, lebih tidak dimudahkan untuk biaya pendidikan. Berarti itu mau dianggapnya trigger negatif dan faktor eksternal karena dari sudut pandang keluarga bisa. Oke. Atau kemudian bahwa wah saya dikelilingi oleh orang-orang yang sangat inspiratif, eksternal dan positif. Oke. Tetapi menariknya yang saya lihat adalah bahwa bisa saja triggernya sudah negatif, oke, tetapi tidak memunculkan motivasi dari dalam dirinya. Kuncinya adalah, balik kita pakai terms lagi yang di psikologi, adalah locus of control internal dan eksternal. Yang saya lihat adalah tanpa bermaksud mendiskreditkan dan tidak perlu menyebutkan generasi karena bisa terjadi pada siapa saja. Kalau kemudian triggernya sudah negatif, tetapi locus of controlnya eksternal, dia akan bilang gini, saya adalah produk dari kegagalan orang tua saya. Saya adalah sandwich generation. Mohon maaf keluarga nih, sandwich generation gak cuma dari di sekarang. Zaman dulu, orang juga udah mengalami sandwich generation. Bedanya adalah apakah misalkan dulu mengalami dan kemudian accept dan dia bilang apa nih yang harus dilakukan tanpa kemudian banyak blaming dan banyak koar-koar. Sementara yang sekarang bisa saja bahwa gue adalah produk gagal dari orang tua gue. Gue adalah produk yang kepepet di zaman gue. Gitu. Energinya lebih dihabiskan untuk itu. Seberapa jauh balik lagi kita jadi arsitek buat kebahagiaan kita. Sehingga kalau apapun yang menjadi triggernya, bahkan kalau triggernya adalah hal positif, buat orang lain dia bisa lompat 5-10 langkah, bisa saja ada orang bahwa, hey lu tuh udah dikondisikan situasi yang sangat menyenangkan, tapi even gak diapa-apain. Tidak menjadi satu motivasi internalnya dia bahwa dia begitu sudah kemudian dimudahkan oleh situasi. Sehingga matriks 2x2 itu buat saya bisa menjadi mirror untuk kita berkaca. Terus yang jadi arsitek buat kebahagiaan kita siapa? Itu baru step pertama. Belum bahwa kalau kita mau menjadi arsitek untuk orang-orang dalam inner circle kita yang kita sayangi, lebih luasnya lagi seperti apa, apalagi untuk bangsa dan negara. Jadi kuncinya adalah jangan drama deh. Itu Mbak Tari. Jangan drama. Dan yang penting kemudian tadi locus of controlnya internal. Internal, gitu, mau apapun kondisinya, do something for yourself first. Jangan banyak komplain. Lakukan aja. Lakukan. Gitu ya. Tuanya mulai kelihatan ya. Iya, gemes soalnya. Makin kenceng memegang mic-nya. Oke, terima kasih Mbak banyak Tari. Mas Alex. Sekarang saya mau beralih ke Mbak Levina ya. Gimana nih Mbak perjuangannya menjadi manusia gitu ya. Karena kan tadi kalau ngobrol-ngobrol sebelum ini menjadi manusia tuh sebetulnya gak cuma untuk anak muda kan. For everyone gitu. Nah apakah ini kemudian jadi mempermudah atau memperlancar gitu kontribusi atau interaksi di antara berbagai generasi saat ini nih Mbak. Silakan. Mungkin aku menjelaskan dulu soal menjadi manusianya itu secara besar itu seperti apa dan kenapa sih waktu itu kita bertiga aku Adam Raka itu membuat platform namanya Menjadi Manusia gitu. Mungkin diawali dari kalau misal aku personal waktu itu lagi di fase quarter life crisis gitu ya kan tahu kan. Fase di mana baru lulus terus kemudian bingung nih pas kerja mau kerja seperti apa. Pada saat itu jadi muncul keresahan di diri gitu harus ngapain ya di hidup ini karena aku percaya tiap orang tuh punya purpose-nya dan itu yang menyemangati kita untuk hidup gitu dan pasti kita hidup ada tujuannya kok itu waktu itu aku mikir seperti itu lalu kita bertiga bertemu lalu kita
melihat keadaan di digital gitu ya, sekarang banyak banget ya orang yang judgmental gitu. Kita tuh sebenarnya capek ngelihat orang-orang yang menyebarkan hatred atau komen negatif lewat satu postingan yang bahkan mungkin orang lain tuh nggak tahu cerita sebenarnya tuh apa di balik foto itu gitu. Mungkin lagi sedih, mungkin lagi apa. Dan akhirnya komentar itu tuh membuat orang yang membaca itu ya bisa mempunyai isu di dirinya sendiri. Nggak percaya diri, terus jadinya mereka menutup potensi diri mereka masing-masing gitu kan. Itu motivasi kita bertiga untuk menyemangati teman-teman yang lain supaya it's okay, you're not alone. Kalau misal punya masalah pun please share, maksudnya ceritain ke tempat yang memang kalian rasa aman dan nyaman. Dan itu tujuannya untuk bisa memudahkan mereka untuk lebih accept dan juga bisa ke depannya tuh berjalan lebih baik lagi gitu. Dan kenapa namanya juga menjadi manusia, karena kita percaya bahwa di hidup ini tuh kita berproses gitu sampai akhirnya titik itu meninggal. Jadinya setiap kita punya masalah, kita jatuh, kita buat koma baru, kita bangkit, lalu sampai akhirnya kita mati dan titik gitu ya, kita meninggal dan titik. Jadi yang kita capture di Menjadi Manusia juga semua cerita-cerita ataupun pengalaman hidup teman-teman yang memang inspiratif, yang bisa memotivasi orang lain bahwa ini ada kok di luar sana orang yang punya masalah seperti ini tapi bisa accept dan juga bangkit dari permasalahan tersebut gitu. Oke. Itu sebenarnya key message dari menjadi manusia buat. Tapi selain itu ya kita mau menjadi tempat yang aman dan nyaman buat tiap orang gitu. Makanya nggak terbatas sama umur, nggak terbatas sama generasi yang seperti apa. Karena kita percaya menjadi manusia itu ya berproses gitu. Berproses. Dan bisa belajar dari siapa aja. Bisa belajar dari sebenarnya siapa aja gitu. Jadinya ya Betul. kita juga menjadi ruang yang tidak judgmental dengan safe space-nya itu untuk bisa saling belajar dan juga bisa activate our potential juga gitu di kehidupan. Mungkin itu yang aku. Jadi bahwa kalau generasi yang lebih tua bilang dengerin deh gitu. Ya. I live longer, I know more gitu ya. Itu gak berlaku ya kalau untuk menjadi manusia ya. Biasanya sih enggak Biasanya ya. sih enggak ya. Gitu. Gitu. Oke, baik. Dan mungkin kalau menyambung dari yang Mas Alex tadi bilang, kalau mengalami suatu kesulitan ya udah jangan lebay dulu gitu ya. Jangan drama dulu. Pasti banyak yang mengalami masalah yang sama and they have their own way that you can learn how to solve it gitu ya. Oke, terima kasih. Nah Mas Hendrik, kalau dalam buku Mas Hendrik ya tentang Borobudur, The Soul of Borobudur, Filosofi Mandala Chakravartin. Ada bab yang membahas tentang kualitas kepemimpinan gitu ya. Sebenarnya apa saja sih kualitas kepemimpinan itu ya? Dan apakah generasi muda yang sekarang tuh udah punya kualitas tersebut? Apalagi dengan berbagai kontroversi tentang si generasi muda ini gitu Mas. Gini, tadi tuh saya sempat terlintas hal-hal yang menarik gitu ya dari archetype, gitu. Kemudian locusnya internal, kemudian juga dari sharing kita sama manusia, memeluk emosi dan sebagainya. Karena itu adalah kualitas-kualitas kepemimpinan yang sebenarnya saya bahas di buku saya. Gitu ya. Contoh saya mulai dari archetype gitu ya. Kalau zaman sekarang archetype-nya Gen Z itu apa sih? Bahkan Gen Y juga sih udah termasuk gitu. Kalau saya ya, kebanyakan nonton film Marvel, itu jadi archetype saya. Marvel superhero, DC Universe gitu ya. Mungkin generasi sebelumnya merasa nggak connect gitu ya, beda lagi. Tapi ada juga yang dari dulu suka Batman. Nah, misalnya sekarang ada filmnya, mereka masih bisa enjoy filmnya juga. Ya, jadi ada archetype seperti itu. Kemudian archetype lain apa? K-pop. Nah, ini jadi value banget ya. Oh, mulai belajar nari gitu ya dan sebagainya. Mereka mulai berani untuk express themselves, untuk berekspresi secara seni di depan kamera. Tentunya mereka ngikut di negara Korea begitu ya. Kemudian archetype lain apa? Anime, manga. Ya. Saya mendengar sebelah saya, oh ini penggemar anime manga ini nih generasi ini nih pembaca komik gitu ya. Dan menurut saya apa yang saya baca dan apa yang saya tonton itu membentuk diri saya loh. Cara saya memandang dunia atau world view saya. Gitu ya. Dimana pada saat film-film itu menceritakan tentang kebaikan, secara nggak langsung saya juga belajar dari sana. Dan saya kalau misalnya memimpin sesuatu, saya mungkin juga belajarnya dari sana juga gitu. Nah buku saya itu sebenarnya nggak sampai kepikiran ke arah sana ya, tapi gara-gara saya itu berdiskusi dengan kawan-kawan yang lain, saya itu menemukan gitu ya, apa jadinya
Kalau yang kita anggap archetype yang kita idolakan, tadi sudah ada apa? K-pop, sudah ada anime manga, sudah ada Marvel and DC. Bagaimana kalau kita tahu bahwa asal muasal utamanya ini, kita bisa tarik ke Candi Borobudur. Cintamu yang keluar, sekarang saya tarik ke dalam lagi. Gitu ya. Jadi nggak perlu dikritik, kamu kok suka asing sih, nggak perlu. Karena apa yang kamu sukai di asing, kamu juga mencintainya lagi di negeri ini lagi. Dan saya menariknya dalam rentang sejarah gitu, di buku saya, sehingga terciptanya pemikiran-pemikiran besar. Ya termasuk ada ya pemikiran-pemikiran besar di Marvel dan DC itu menurut saya nggak perlu sesuatu yang terlalu complicated gitu ya untuk anak-anak muda. Mereka hanya melihat sesuatu yang benar-benar eye-catching, tapi ada banyak value di sana. Gitu ya. Nah sekarang ini nih, saya masuk ke lokus yang internal. Gitu ya. Saya masuk ke judul bukunya. Filosofi Mandala Cakrawartin. Cakrawartin itu apa? Cakrawartin itu seringkali nggak familiar di telinga kita sebagai orang Indonesia. Tapi ada satu term yang familiar bagi kita yaitu Ratu Adil. Ada yang pernah dengar? Ratu Adil ya. Dan Ratu Adil ini sangat digema-gemakan oleh founding father kita, Bung Karno. Ya. Siapakah nama dari Ratu Adil ini? Heru Cakra. Cakranya dari mana? Cakrawartin. Gitu ya. Nah, jadi filosofi Cakrawartin ini nggak cuma pada saat fase-fase ada digaungkan Ratu Adil itu ya, ramalan Joyoboyo dan sebagainya, tapi juga jauh hingga sampai masa Candi Borobudur dibangun. Jadi pada saat itu bangsa Indonesia ingin menunjukkan kebesarannya, punya kualitas leadership yang besar lewat membangun Candi Borobudur. Nah sekarang apa yang besar ini? Gitu ya. Apakah dia dengan kekuasaan menjajah? Enggak, gitu ya. Jadi saya juga menarik, saya mendengar dari Mas Faisal ya, istilah turning gitu ya. Karena seorang Cakrawartin dia akan turning the wheel of the leadership and enlightenment. Turning the wheel, makanya namanya cakra. Cakra itu roda. Gitu ya. Dan menariknya adalah, saya nggak tahu apakah ini sebuah kebetulan, kita mau ke Indonesia emas. Dan Cakrawartin yang tertinggi dibilang sebagai Zuwarna Cakrawartin. Yang mana artinya adalah Cakrawartin emas. Gitu ya. Jadi kita menuju Cakrawartin emas. Nah Cakrawartin ini siapa? Apakah harus seorang leader yang besar? Enggak. Semua dari kita akan jadi Cakrawartin dan akan jadi Ratu Adil. Kalau kita kembali ke internal. Nah caranya mulai dari mana dulu? Mulai tadi apa yang dibabarin oleh Levina. Sudah enggak jujur sama diri sendiri? Sudah enggak menghargai cerita orang lain? Jadi value-value leadership yang saya temukan di naskah-naskah Nusantara itu bukan sesuatu yang complicated, tapi bermuara pada dua hal. Apa itu? Wisdom and compassion. Kebijaksanaan dan cinta kasih. Yang termaktub dalam lagu kita tadi yang kita nyanyikan gitu ya. Oi sadar, sadar is wisdom. Sayangi negerimu, compassion, welas asih gitu. Nah kalau kita misalnya berbagi cerita, kita mendengarkan cerita, kita itu juga welas asih sama orang lain loh. I hear your story. Gitu ya. Jadi kalau kita mau punya kualitas kepemimpinan yang bisa utuh ya, baik bagi diri kita sendiri maupun orang lain, kita perlu sikap kasih sayang ini. Kita berani sayang dan berani sadar. Berani sadar termasuk berani jujur sama emosi-emosi kita sendiri gitu. Nah, jadi kepemimpinan itu kalau dari naskah Nusantara itu dimulai dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri baru akhirnya bisa keluar gitu ya, mulai dari diri. Nah, dari diri kita sendiri ini banyak juga gitu ya yang kita bisa ambil dari masa lalu, yang kita bisa tarik ke masa depan juga gitu. Salah satunya adalah seorang Cakrawartin dikatakan dia punya permata, gitu ya. Ada 7 permata yang dia miliki. Salah satunya adalah berbentuk roda tadi, the turning gitu. Tapi tahukah di naskah kuno, cakram ini adalah menyimbolkan apa? Mindfulness. Dan ini saya tidak mencocok logi. Ini memang interpretasinya begitu. Jadi seorang pemimpin punya mindfulness, punya rasa minat gitu. Ada kriterianya seperti itu. Punya rasa interest. Lah rasa interest ini apa? Beginner's mind. Pikiran pemula menjadi pemuda. Oke. Iya. Jadi kalau 3 nih Mas, kalau mesti nyebut 3. Kualitas kepemimpinan yang harus dimiliki itu apa sih? Compassion itu tadi. Compassion, wisdom, and beginner's mind.
Beginners. Curiosity mind gitu ya, beginner's mind. Oke, Ya. oke. Ini yang dibilang orang-orang suka bilang leadership sekarang tuh adalah leadership yang ngewongke gitu gak sih? Nah, iya ngewongke, benar. Ngewongke, benar nggak? Ya, ya. Nah, Ber- jadi kita belajar. Memanusiakan hubungan kita sama orang lain. Ya, Gimana Mas? Gitu? karena dalam memanusiakan seseorang, pertama kita pasti butuh rasa sayang. Mm-mm. Kalau nggak ada rasa sayang, nggak mungkin kita memanusiakan orang gitu. Semua orang pengen diperhatikan ya, enak kan diperhatikan, Oke. memberikan perhatian juga enak gitu Oke. ya. Nah kemudian kalau kita curious sama orang, kita juga memanusiakan orang. Gitu ya, kita nggak dengan pengetahuan kita aja terus kemudian kita merasa tahu gitu ya, kita curious. Kemudian kita juga tahu bahwa manusia itu penuh dengan segala potensinya. Dan mengakses potensinya adalah kebijaksanaan. Oke. Gitu. Dan awalnya dari compassion itu tadi. Bisa dari mana aja. Dari mana aja? Bisa dari mana? Bisa dari wisdom, bisa dari curious, bisa dari compassion duluan. Ya. Nah, ini buat semua nih, bapak-bapak dan bapak-bapak salah tadi ya. Mas-mas dan Mbak. Jadi kalau untuk bisa mencapai kualitas kepemimpinan yang tadi disebutkan gitu ya sebenarnya. Lalu bagaimana sih kontribusi generasi-generasi sebelumnya? Kontribusinya gimana supaya bisa membantu si generasi muda ini, whoever that is ya, termasuk kita yang masih tetap produktif misalnya gitu ya. Atau kita yang ingin memberikan dampak gitu. Bagaimana sih sebetulnya kontribusinya harus gimana? Supaya kemudian kualitas kepemimpinan itu betul-betul tumbuh dan kemudian terinternalisasi dengan baik. Challenge and support. Seberapa jauh berimbang antara challenge yang diberikan dan support yang diberikan. Menariknya adalah kalau bicara konteks, zaman dan seterusnya, ini juga ada satu yang saya bilangnya mungkin apa ya, kecenderungan terkait dengan tingkat support yang diberikan oleh orang tua dulu nih. Orang tua di zaman sekarang, support yang diberikan bisa saja dipengaruhi dari jumlah support yang dulu dia dapatkan dari orang tuanya dulu. Sehingga bisa saja dia bilang gini, dulu untuk sekolah itu harus nyari beasiswa, harus gini, baru bisa gitu. Karena dibesarkan di masa itu, bisa saja kemudian saat sekarang sudah punya anak, saya nggak pingin anak saya mengalami masa yang susah sama seperti saya dulu. Ya. Tombol supportnya digedein tuh. Sehingga anak ini masih TK aja, sama orang tuanya udah disiapkan jalur untuk selesai SMA-nya itu di mana. Sehingga bisa saja red carpet itu akan lebih memberikan luxurious, comfort zone atau apapun yang kemudian tanpa disadari bisa ngebentuk nih. Ya. Tingkat challenge, dulu bahwa challenge-nya tanpa ampun deh, pokoknya nggak mau tahu gitu. Terus kemudian sekarang gini, aduh saya nggak kepingin bahwa anak saya juga ngalamin tingkat challenge yang sedemikian tanpa pengertiannya gitu. Sehingga kemudian lebih understanding, lebih ngerangkulnya lebih terjadi. Sehingga untuk menjawab pertanyaan Mbak Tari buat saya adalah di kedua belah pihak nih antara mau orang tua dan anak, generasi sebelumnya dan sekarang. Generasi yang sekarang harus siap untuk di-challenge lebih dan jangan hanya meminta untuk support. Yang kemudian jadi generasi yang sebelumnya, seberapa jauh juga sadar bahwa support yang diberikan itu ternyata mematikan life skill. Karena istilah domestic violence seringkali orang berpikir adalah kekerasan secara fisik. Tetapi domestic violence yang terbesar di dalam keluarga adalah tidak mengembangkan anaknya dan mempersiapkan life skills-nya. Jadi, mohon maaf apa adanya, kalau masih ada orang tua yang kemudian ngambilin duri ikan dari ikan yang dimakan anaknya, tetapi mohon maaf anaknya masih sudah di usia SMA, itu nggak lucu. Yang kemudian nungguin di lobi kantor dan nanya sama atasan anaknya pulang jam berapa, itu nggak lucu. Dan itu terjadi.
Di dunia kerja. Di dunia kerja. Aku pikir cuma di sekolah doang bawain PR anaknya. Enggak. No. Jadi pada saat lagi fokus group discussion dengan beberapa manajer, Manager ya. Oke. tantangannya apa jadi atasan zaman sekarang? Menghadapi orang tua yang WA langsung, anak saya ini selesai jam berapa di kantornya? Is that a kind of healthy and positive support dari orang tua? Itu yang buat saya challenge and support harus bisa dimaknai dari generasi demi generasi seperti apa. Itu sih Mbak Tari. Oke, baik. Ada tambahan mungkin? Mas Faisal udah gemes. Bagi yang suka mengajar di kampus gitu ya. Jadi bagi yang dulu kuliah di Depok ya psikologi, kalau ngelihat Prof. Fuad almarhum itu jarak 10 meter ya, itu udah merinding udah ngomong apa ya kok papasan. Kalau sekarang kan agak beda ya Mas. Jadi dosen, Mas. Mungkin kalau dari saya begini ya, gambarannya saya mau mengajak agak lebih global gitu melihat tentang gap generasi gitu ya. Jadi bicara Indonesia emas itu kalau di podcast semua serba indah gitu. Tapi kalau secara saintifik bonus demografi itu peristiwa yang paling menakutkan bagi para ahli sosiologi gitu. Nanti bisa mereferensi kalau mau baca bukunya Jack Goldstone ya. Itu tentang Encyclopedia of Revolution. Semua gejolak bangsa itu dari mulai Amerika di era baby boomers gitu kan sampai awal tahun 70-an muncul kelompok gerakan kulit hitam untuk emansipasi dan sebagainya. Di Perancis tahun 68, di Indonesia tahun 66 itu faktor utamanya adalah jumlah anak muda yang besar. Jadi ada energi besar, tidak tersalurkan dengan baik, tidak terarahkan, opportunity karir dan kerjanya tidak tersedia, lalu muncul nilai-nilai baru di tengah masyarakat. Jadi bonus demografi 2030 itu titik kritis sebetulnya. Dimulai mungkin dari era sekarang gitu. Nah kalau bicara kontribusi generasi senior, kalau sekarang kan gini ya, ini bicara sebetulnya gap generasi. Jadi gap generasi itu istilah yang muncul dari seorang antropolog namanya Margaret Mead. Ya. Jadi dia bilang ada 3 jenis gap generasi, ada prefiguratif, kofiguratif, postfiguratif ya. Contoh sederhananya begini ya. Jadi kalau dulu saya kuliah gitu di Depok, pertama saya masuk lihat senior saya, semua pakaiannya kayak om-om. Kayak kemeja dimasukin gitu kan, jamnya itu titanium kercek-kercek gitu kan. Karena semua ingin seperti usia di atasnya. Jadi yang generasi di atasnya menjadi referensi usia di bawah. Nah kalau saya perhatikan generasi sekarang nih, orang tua nih contohnya kalau pergi makan sama anak yang milih tempat makan siapa ya? Anaknya pasti. Handphonenya dipilihin siapa? Anaknya. Itu berarti referensi generasi senior itu mengacu ke generasi yang lebih muda. Dari fashionnya, teknologi sampai bahkan olahraga. Bapak ibunya ngikut anak kamu olahraga apa itu? Itu aku ikutan juga deh gitu kan. Seperti itu. Nah sedangkan ke depan ini tantangan zaman ini tidak pernah dialami sepanjang peradaban manusia. Ini kita bicara real ya. Climate change itu nggak pernah, peradaban sebelumnya nggak pernah ngalamin. Ya, metaverse, transhumanisme, kita mau ekspansi menjadi multiplanetarian species gitu kan. Jadi katanya kantornya mau di bulan, nanti tambangnya ada di Mars dan sebagainya. Tidak pernah dalam sejarah peradaban manusia kita mengalami fase seperti ini. Nah, kalau mengacu ke Jeremy Wallach, nih silakan dibaca bukunya judulnya The Long Path. Dia mengatakan tidak ada cara lain bagi generasi sekarang selain harus punya transgenerational empathy. Jadi kalau nggak belajar dari paling nggak orang tuanya, kakeknya, leluhurnya, kamu nggak akan selamat. Nggak bisa pakai ilmu saat ini aja nggak akan. Kamu harus belajar solusi-solusi peradaban era terdahulu. Jadi ancient solution for future problems. Jadi kalau kita mau bicara
gaya hidup sehat sebagai contoh, ya belajarlah sama orang Baduy gitu di Kanekes, sehat itu. Walaupun kelihatannya wah ini ketinggalan, peradabannya ketinggalan sekian ribu tahun, oh salah. Saya aja ke Baduy, anaknya nggak pernah ada yang dimarahin, dijewer, boro-boro dijewer. Tapi kalau pagi hari bangun itu udah kayak otomatis kayak minion semua, yang satu udah kerja ini, satu ngambil buah di pohon tanpa disuruh. Saya tanya dulu waktu terakhir ke Baduy waktu Covid, saya tanya, Kang ini gimana caranya ngajarinnya? Caranya Kang Faisal jangan dimarahin. Wah saya nggak dimarahin tambah parah, nggak kayak gini gitu kan. Artinya ada metode-metode lama yang sebetulnya bisa dipraktekkan kembali dan itu nanti menjadi solusi-solusi ke depan. Gitu. Oke. Kalau misalnya melihat dari apa yang dibutuhkan gitu ya, mungkin kalau misalnya aku menjawab dengan dua, yang pertama itu openness, yang kedua itu collaboration gitu. Karena menurut aku tadi setuju juga, kita tuh bisa belajar dari apa yang sudah terjadi sebelumnya, bukan berarti itu salah dan orang yang menyampaikan juga bisa dengan baik gitu ya, maksudnya no judgment gitu, karena yang sering kita lihat juga judgmental anak Gen Z itu kayak gini ya, maksudnya itu banyak banget yang sering aku denger lah, padahal kalau misalnya kita bisa menciptakan ruang yang open dan juga seru lah gitu kalau misalnya dibuat untuk bisa bekerja sama antara generasi yang sebelumnya dan yang sekarang, itu pasti akan sangat kuat potensinya gitu. Kita menyatukan apa yang sudah dipelajarin atau sudah didapatkan zaman dulu dengan apa yang kita bisa lakukan sekarang gitu. Dan dari situ yang menurut aku bisa membantu nantinya kita membuat perubahan lebih baik lagi gitu. No judgment juga itu adalah salah satu keyword yang mau aku sampaikan juga. Iya, openness untuk mendengar orang lain, mau itu dari umur yang berapa, mungkin yang muda juga ya kita lebih open juga dengan generasi sebelumnya gitu kan, kadang juga sama-sama ada judgment gitu ya di between usia gitu, generation gitu. Nah, sama-sama open aja karena ya kita semua tuh berangkat dengan pengalaman dan juga ilmu yang kita punya masing-masing gitu. Dan itu semua bermanfaat gitu. Kayak yang kalau di Menjadi Manusia tuh kita selalu bilang every story matters gitu. Jadi memang kita pengen untuk bisa menciptakan ruang yang bisa mendengar dan juga bisa didengar supaya bisa membuat perubahan yang lebih positif gitu kalau dari aku. Mungkin saya nambahin sedikit ya karena udah dijawab semua sebenarnya. Mungkin juga dari perspektif saya kembali lagi seperti jargonnya mindful act gitu ya. Mulai dari diri gitu ya. Karena seringkali pada saat kita itu pengen terbuka, pengen tidak menghakimi. Tapi di satu sisi sama diri sendiri masih terus menghakimi. Masih terus sempit gitu, gak pernah mau terbuka sama diri sendiri. Akhirnya ketika misalnya kita dikritik orang gitu ya, kamu gak terbuka sih sama orang tuamu, masa sih aku udah terbuka? Iya tapi orang tamu merasa gak demikian gitu, karena kita gak terbiasa untuk mendengarkan gitu ya. Ya mungkin itu juga timbal balik ya, jadi gak sepenuhnya anak atau orang tua. Tapi seringkali kita itu lupa gitu bahwa mungkin kita itu masih menegang, masih menyempit di keseharian gitu. Misalnya mau ketemu orang juga masih praduga sana sini. Nah kalau mau ketemu orang aja udah mikir negatif dulu, mau gimana terbuka, open sama lintas generasi. Sama sebelahnya aja udah mikir aneh-aneh duluan. Gitu ya. Betul. Jadi mulai dari diri. Nah itu kemarin saya juga sama Mindful Act kan jalan-jalan bareng ke Borobudur. Itu jalan-jalan lintas generasi itu ya. Jadi saya juga sempat merasakan gitu ya bagaimana kalau kita sama-sama berlatih mindfulness gitu kan, itu kita sangat ngalir aja kemarin itu, bahkan saya nggak merasa bude-bude di sini itu bude. Bude, gitu. Terima kasih loh dipanggil bude. Itu kayak apa ya, kalau saya sih ngomongnya cici gitu ya, cici-cici gitu ya. Nah jadi kalau kita mindful, kita lebih dengerin, otomatis kita akan merasa bahwa oh iya ya kita kumpul sama lintas generasi tapi kok ngalir aja, enak aja ya, kayak gak ada batasan gitu. Gak ada batasan, betul. Nah, tapi kebetulan kemarin waktu kita pergi itu kita kayak sefrekuensi gitu ya. Kita sama-sama memang orang-orang yang terbuka untuk belajar. Begitu. Apa satu hal yang membuat perjalanan itu ya? Itu kan perjalanan itu sebenarnya perjalanan yang menggambarkan harusnya perjalanan kita menuju Indonesia Emas tuh kayak gitu.
berproses bersama gitu ya, belajar bersama gitu. Apa mungkin satu hal yang bisa menyamakan frekuensi itu? Satu hal itu mungkin saya konekin ke Mbak Levina tadi ya. Di sana itu kita tidak sedang digurui tapi kita sedang diceritai gitu ya. Tentang perjalanan seorang manusia yang ada di spot-spot di area Jawa Tengah Borobudur situ. Iya, jadi pada saat kita mendengar, kita tuh seolah-olah belajarnya itu tidak merasa sempit, tidak merasa digurui. Itu kayak kita open aja gitu. Kita mau dapat kebijaksanaan apa dari tempat ini gitu. Betul. Kita biarkan diri kita sendiri untuk jadi anak kecil lagi tadi, innocent gitu ya. Jadi pemuda lagi di sini gitu. Jadi sama-sama menyadari bagaimana proses belajar itu akan bisa membuat saling timbal balik apabila semua merasa nyaman untuk belajar. Semua merasa tidak dijudge. Iya. Nggak ada, tidak diasumsikan sama yang lain gitu ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman hadirin sekalian, silahkan kalau ada pertanyaan. Nama saya Adinda, di kantor saya tuh juga pengelola HR dan juga kepegawaian. Dan seringkali juga berinteraksi sama teman-teman yang lebih muda ataupun generasi yang lebih senior. Saya punya pertanyaan yang bergejolak dari tadi karena kita ngobrolin tentang bagaimana berinteraksi antar generasi tanpa judgmental. Tapi sebagai seseorang yang menjaga koridor di perusahaan, kadang-kadang tuh ada waktunya kita harus menegur. Tapi di mana sih batasannya dengan cara menegur itu tanpa ngejudge. Tapi itu kan susah banget ya untuk kayak ntar negur, ntar dibilang kayak kok kamu judgmental. Atau enggak juga kadang-kadang menegur tanpa membuat mereka tuh merasa di pojokan. Sesimpel kayak kalau ke kantor misalnya berpakaian ada etikanya. Tapi di saat-saat sekarang mungkin mereka nggak mau terlalu diatur ke sana karena ini my self expressions. Jadi bagaimana hal-hal tersebut tuh bisa saya kelola, kalau ada tips mau banget, semoga bisa bikin suasana kantor lebih enak lagi ke depannya. Thank you. Satu hal ya menurut saya menarik gitu. Karena apakah ada yang keliru dengan kadang kita tuh menghakimi gitu ya. Ya nggak apa-apa, kita perlu mengevaluasi juga gitu. Kalau nggak ada evaluasi juga gimana caranya kita mengukur gitu. Pasti ada yang namanya judgement gitu. Nah tapi di sini mungkin kita tidak too much in the head gitu ya. Karena pada saat kita ngejudge, kadang itu kita lupa diri sampai kita tuh semuanya kayak yang kita lontarin itu adalah semuanya diisi kepala kita sendiri semua gitu ya. Tanpa kita berusaha mendengarkan orang lain gitu ya. Jadi pertama mungkin kita boleh menyampaikan penilaian kita. Dan disertai ini yang kadang kita lupa adalah feeling. Gitu. Saya merasa kecewa begini atau saya merasa begini gitu. Jadi orang itu akan soften dengan feelingnya. Jadi nggak langsung kamu begini gitu. Tapi ketika saya bilang saya merasa kecewa, saya itu merasa marah gitu. Tapi saya sebenarnya nggak mau marah, cuma ini saya perlu menyampaikan. Itu judgment-nya akan menjadi lebih soft gitu. Karena ada feeling di sana yang involve gitu ya. Kita jujur dengan feelingnya. Oh ini ada yang udah gatel udah nangkep ini. Enggak, saya mau ngecek makan siang udah siap atau belum. Oh, oke. Iya. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah yang namanya judgment itu kan berarti ada yang positif, ada yang negatif ya. Ya. Jadi kalau kita mau ngejudge pastikan nggak cuma yang negatif. So we judge the positive thing also gitu. Jadi supaya kita itu punya balance view gitu ya. Kalau cuma negatif doang itu kadang yang merasa nggak enak itu bukan orang yang dijudge saja loh. Kitanya sendiri yang nggak enak gitu ngejudge orang gitu. Kayak marah sendiri gitu ya. Kayak ini orang kok begini ya udah dilontarin nanti dipulang waktu di rumah kepikiran lagi. Gitu ya. Jadi kita perlu untuk lebih ke arah feeling dan lebih ke arah balance baik itu positif negatif begitu. Ya. Mbak Andinda dari saya singkat saja, satu kontekstual yang sering kali kemudian jadi serba salah karena konteksnya nggak clear. Kalau kemudian dibilang ini salah, ada nggak aturannya? Bikin clear dulu. Satu kontekstual. Yang kedua, bukan masalah personnya, tetapi isunya. Sehingga kalau toh harus kemudian diberikan feedback pada perihalnya, bukan orangnya. Dan yang ketiga, komunikasinya sesimpel jangan criticizing, tetapi lebih challenging. That's it, 3. Selamat siang, perkenalkan nama saya dengan Yuri. Kebetulan saya juga junior di psikologi seperti itu.
Salam kenal. Kebetulan saya sekarang bersama partner mengelola konsultan psikologi juga, seperti itu konsultan SDM. Dan kami banyak berkecimpung di BUMN ya, seperti itu. Nah kebetulan isu yang kami banyak alami itu ada generation gap di situ. Nah pengen tahu aja gitu kan, karena ini kita banyak banget mengatasi generasi yang sudah mau pensiun, tapi di satu sisi ada generasi mudanya. Cuman kan kalau tadi kita kembali dengan konsep muda, sebenarnya kan muda itu kan selama punya beginner's mind ataupun ada keinginan untuk learning ya seperti itu. Pengen tahu aja sih gitu, gimana sih, ada tips nggak ya? Gimana caranya mengajak nih generasi yang udah mau pensiun gitu kan ya. Gimana nih caranya mengajak yang sudah berumur gitu untuk punya beginner's mind gitu kan ya. Untuk menjadi muda kembali sehingga gap itu mungkin bisa dijembatani gitu. Mungkin ada tips-tipsnya kali ya dari kakak-kakak sekalian. Terima kasih, Siang. Terima kasih, silakan. Monggo loh. Ya, Urut tua Kak. tadi maaf Mbak siapa? Maaf saya lupa. Mbak Yuri. Mbak Yuri. Saya pakai prinsipnya 3 Mbak Yuri. Intellectual humility, intellectual courage, intellectual autonomy. Dan 3-tiganya ini bisa diterapkan untuk semua posisi, lapisan. Intellectual humility adalah kita tahu apa yang kita tahu dan kita tahu apa yang kita belum tahu. Jadi bahkan dia sudah misalkan sangat senior dan bahkan udah persiapan mau pensiun gitu. Apa yang dia ketahui bisa jadi manfaat buat timnya. Sehingga kemudian yang kita encourage adalah please share knowledge yang sudah terbukti by experience, sharingkan. Gitu. Dan pada saat dia men-sharingkan, supaya tadi seperti kata Levina terjadi proses 2 arah, intellectual courage adalah kemampuan untuk siap dipertanyakan, membuat orang mau untuk bertanya. Dan intellectual autonomy adalah kemampuan mengekspresikan pendapat. Seberapa aja pada saat dia sharing, dia juga membuka ruang untuk siapapun yang kemudian dalam ruang diskusi itu untuk menyampaikan pendapatnya, menyampaikan pertanyaannya. Bahkan balik juga kepada si generasi muda, 3 intelektualitas tadi pun juga terjadi. Seberapa jauh dia menyampaikan pendapat, tetapi tidak didasarkan pada humility-nya dia. Gitu. Kalau yang generasi yang tua-tua seringkali dibilangnya pakai kata kuncinya, kata the magic word-nya adalah pokoknya gitu kan. Tapi seberapa jauh bahwa si muda juga hanya sekedar menyampaikan, ya dari sudut pandang saya begitu sih, tanpa kemudian menyebutkan lebih jauh lagi humility-nya. And I learn a lot this dari anak di rumah. Saya sedikit cerita 1 menit, pada waktu itu si sulung itu umurnya masih 6 tahun, dan malam itu kami makan babi kecap. Kami dari keluarga yang tidak pantang untuk makan babi. Namanya Zoe, dan waktu itu Zoe bilang gini, I don't eat pork. Saat itu saya hampir mengeluarkan intellectual autonomy saya, pendapat saya dengan bilang, sweetheart, ayo jangan pilih-pilih makanan. Pendapat itu nggak salah. Atau saya mau bilang, sweetheart, hormati ibumu yang udah masak. Itu juga nggak salah. Atau saya bilang, nah ini makanan paling enak sedunia nih. Tapi saya tidak jadi mengeluarkan itu karena intellectual humility saya berdering nih Mbak Yuri. Tunggu, saya kan belum tahu alasannya kenapa dia nggak makan babi. Terus kemudian saya tanya, why sweetheart? Terus dia bilang, I don't eat pork. Yes, but why? I don't eat pork. Yes, but why? I don't eat pork. Kalau nggak ingat anak sendiri udah gue kecapin, gue makan. Saya bilang, how about this? 2 hari dari sekarang ada menu babi dan non-babi. Take it as your homework. Why you don't eat pork? Deal, deal. 2 hari kemudian Mbak Tari, sweetheart, pork, non-pork. I don't eat pork. Yes, but why? Dia bilang, because for me it's not healthy. Mungkin ada pengalaman dia makan terus rasanya nggak nyaman dan buat dia itu adalah nggak healthy. Saya bilang, we respect you yang nggak makan babi, but please also respect others yang makan babi. Buat saya, yang terpenting adalah bukan dia makan babi atau enggak, tapi dia bertanggung jawab dengan cara berpikirnya. Kalau kita bicara leader-leader yang udah senior, pasti punya pendapat dengan pengalaman yang sudah ada. Tapi dia harus bertanggung jawab untuk menjelaskan the reason why dia mengatakan hal itu.
Gitu. Jadi buat saya intellectual humility, courage, otonomi itu bisa diterapkan untuk semua generasi. Mudah-mudahan terjawab Mbak Yuri. Thank you. Terima kasih Mas Alex. Ada tambahan yang lain? Aman? Udah aman, baik. Oke, pertanyaan terakhir. Saya Nia, saya datang ke sini sebagai seorang ibu mungkin dari generasi muda. Nah, pertanyaan saya, seringkali menjadi diri, menjadi ibu atau orang tua dan menjadi anak dari lansia, itu sekarang membingungkan sekali bagi saya. Saya adalah diri yang bingung, yang merasa mungkin tidak cukup tahu, tapi ingin tahu gitu. Lalu menjadi ibu yang ingin menjaga, tapi juga ingin membebaskan. Lalu menjadi anak yang kesel banget gitu loh sama orang tua, tapi kita tetap harus berwelas asih gitu. Jadi pertanyaan saya untuk keempat narasumber yang mungkin berkenan menjawab, apa saran untuk kami yang bingung ini di zaman sekarang ini? Terima kasih. Terima kasih Mbak, silahkan. Jangan sampai disuruh gambreng. Sama bingung, tapi mungkin bisa saling berbagi kebingungannya. Mungkin ada cerita dari menjadi manusia yang menambah kebingungan. Mungkin aku menjawab sedikit tips kali gitu ya Mbak Nia. Di generasi yang bingung, ini menjadi generasi yang bingung. Salah satu untuk nggak bingung itu adalah dengan ikhlas sama accept your apa yang sedang terjadi sebenarnya. Kayak tadi yang kita dengar gitu ya, tentang gimana diri kita nih selalu dramatis ketika kita menjadi sandwich generation, which is itu yang menjadi salah satu kegelisahan kita atau kekesalan kan. Tapi kayak why don't we just accept it dan ya udah kita melakukan yang terbaik aja daripada kita fokus ke hal negatifnya gitu. Kayak tadi yang Mas Alex bilang, make it as a motivasi buat kita untuk lebih baiknya. Gitu kali ya kalau dari aku. Makasih Mbak Levina. Silahkan Mas Hendrik. Ya, karena tadi sudah dipancing Mbak Tari gitu ya. Mulai dari kebingungannya saya jadi mikir, oh iya ya, it's amazing to be confused gitu. Why not gitu ya. Accepting the confusion ya. Iya gitu. Why not gitu. Kalau kita nggak confused, kita udah tahu, kita akan hati-hati masuk ke jurang sok tahu. Gitu ya. Jadi kalau kita kebingungan, biasanya saya juga sering bingung juga. Yang saya lakukan adalah coba aja satu-satu. Oke. Oh satu-satu ini yang ini bekerja, oke saya lanjutin. Nanti suatu saat yang bekerja ini akan nggak bekerja lagi. Ya mungkin saya akan bingung lagi gitu. Ya saya coba hal yang lain. Gitu ya. Yang penting kita berani untuk mencoba satu-satu dulu. Karena kalau ada banyak pilihan terus kemudian kita kebingungan nggak ada eksekusi sama sekali, ini juga tidak akan jalan kemana-mana. Oke. Jadi bahwa kebingungan ini berubah menjadi curiosity untuk berani mencoba. Gitu. Oke. Baik, terima kasih Mas Hendrik. Cukup membantu Mbak? Oke. Bu Irka boleh? Oh silakan. Nah, boleh kan? Boleh dong, boleh. Ya jadi kalau dari saya Mbak, kebetulan saya setahun terakhir ini menulis naskah buku tentang pola asuh. Tapi bukan pola asuh, biasanya buku pola asuh itu berdasarkan teori perkembangan. Tapi saya berdasarkan teori generasi. Karena sekarang tantangan pola asuh itu sifatnya generasional, bukan lagi tahap-tahap perkembangan anak gitu. Dan jadi saya mungkin yang saya akan sampaikan bukan berarti saya better parents dari ibu atau yang lainnya. Saya juga sering sucks juga di dalam menjalani peran saya sebagai ayah ya. Gitu. Tapi dalam proses saya menulis buku saya membaca sekian banyak literatur pola asuh dari berbagai belahan dunia. Ternyata beragam. Bahwa di Perancis misalnya anak itu nggak pernah dibolehin sekalipun snacking. Kebetulan saya juga sempat besar 4 tahun lah waktu itu di Lille gitu di Perancis. Emang saya lihat realitasnya seperti itu. Dan orang tua Perancis nyaris nggak pernah ngomong sama anaknya tuh. Sedikit sekali bicara sama anak.
Jadi kalau terlalu banyak bicara nanti pasti ditegur sama kawan atau sama tetangga. Oh, kamu terlalu repot kamu besarin anak. Di Jerman berbeda, di Cina berbeda, Skandinavia berbeda. Yang membuat kita bingung adalah referensi. Bahwa referensi pola asuh di Indonesia itu sangat US centered banget. Jadi di US itu memang anak membesarkan anak itu boleh snacking ya misalnya. Kalau mau bosan gitu, dihibur gitu. Nah sekarang pun lagi ada perdebatan tentang pola asuh antara Barat dengan Timur, mana yang lebih baik. Katanya Timur anaknya stres tapi berprestasi gitu. Katanya Barat anaknya kepribadiannya lebih kaya tapi prestasinya nggak bagus. Gitu kan. Lalu dalam proses saya menulis, saya akhirnya memutuskan mewawancara beberapa generasi sepuh di Indonesia. Salah satunya Profesor Rusdi Hussein ya, sejarawan. Saya tanya dulu dibesarinnya gimana sih Prof gitu. Dan dia bercerita. Jadi kita tuh lupa untuk mengambil kearifan dari yang terdekat sebetulnya dari orang tua kita sendiri. Kayaknya ayah saya dulu tuh nggak pernah tuh punya kayak, saya bingung. Serah Faisal mau ngapain, mau sekolah di mana, main sama siapa. Jadi kita lepas aja gitu. Tapi bukan berarti orang tua kita dulu tidak punya rumus. Nah sejauh yang saya pahami, saya rasa tidak ada rumus tunggal untuk menjadi orang tua di Indonesia tuh. Begitu banyak variabel ya. Terlalu banyak malah menurut saya. Yang utama sebetulnya ketika anak dari usia balita gitu sampai dia usia masuk 10 tahun, itu fase kita mengenal dia gitu. Oh dia ternyata responnya begini, reaksinya begini. Mungkin kayaknya bakatnya begitu. Masuk remaja sebaliknya. Anak tuh belajar mengenal kita. Jadi disitulah kita tuh banyak bercerita. Aku tuh begini loh gitu. Aku tuh kemarin aku agak kecewa. Aku bangga banget sama kamu. Gitu. Jadi proses itu yang saya rasa utama menjadi orang tua tuh saling mengenal aja. Nah ketika nanti mungkin secara teknisnya pakai rumus ala Eropa atau ala ini, ya bebas saja. Tapi dalam perjalanan saya menulis naskah buku itu saya menyadari bahwa sebetulnya menjadi orang tua itu proses saling mengenal aja satu sama lain. Pertama-tama kenalin, nama saya Stefan Tambunan. Saya punya podcast juga, judulnya Just Talk Seruan Hati. Dan itu juga gara-gara kegelisahan saya dengan banyak hal yang terjadi di generasi yang sekarang. Tadi kan aku tertarik tuh ketika dibilang sekarang ada tendensi tren untuk kembali ke akar ya. Dan itu ada di Amerika juga. Tapi in contrast dengan apa yang terjadi di media sekarang, semuanya serba instan dan justru topik-topik yang inspiratif tuh susah naiknya gitu ya. Mungkin menjadi manusia salah satu exception gitu ya. Yang mungkin kontennya bagus dan eksekusinya juga bagus gitu ya. Tapi kalau saya lihat secara general konten-konten yang inspiratif itu malah justru susah naik gitu. Nah, dan sekarang juga media juga cenderung sunsetting gitu ya. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat. Maksudnya gimana ya caranya supaya tadi kedepannya tuh seperti apa dan gimana caranya bisa ngimbangin balancing antara si topik-topik yang instan dan clickbait dan katanya hooknya mesti seperti yang sekarang di tren seperti ini gitu ya anak-anak muda sekarang, tapi bisa juga yang inspiratif ini didengar gitu loh dan yang sifatnya fundamental dan justru karya-karya besar yang seperti tadi Mas bilang yang kembali ke akar itu kan lahirnya justru ketika kita tidak secara instan menciptakannya gitu loh. Seperti menulis sebuah buku, apa meng-create sebuah karya gitu ya. Jadi itu sih yang kegelisahan aku itu sih. Terima kasih. Terima kasih Mas. Silakan Mas Faisal. Ya makasih. Jadi mungkin pertama agak teknikal ya jawabannya Mas. Tentang sosial media dan algoritma gitu. Jadi cara kerja algoritma itu memang tidak transparan. Misalnya sebagai contoh apa yang muncul di feed saya hari ini tuh sesuai yang saya klik kemarin. Itu yang disebut sebagai algoritma bubble gitu kan. Lalu algoritma TikTok di Indonesia itu beda sama algoritma TikTok di Tiongkok. Kalau di Tiongkok isinya semua tentang anak-anak berprestasi. Kalau di sini nggak tahu hari ini apa ya. Telolet mungkin ya. Jadi ada memang algoritma itu yang ada yang mengatur gitu. Jadi nanti bisa referensinya baca bukunya Jaron Lanier ya dari Silicon Valley. Dia bilang algoritma itu bekerja berdasarkan 2 pusara emosi.
Satu anger, yang kedua fear. Jadi kalau mau bikin konten yang bagus itu yang pasti rame, ya di antara dua itu aja. Yang bikin orang marah atau yang bikin orang takut banget. Saya sepanjang COVID, saya berkebun, saya bikin posting sekian, terus segitu aja follower saya gitu kan. Jadi emosi yang di tengah itu, yang inspiratif, yang motivasi, ya dia cenderung di situ aja gitu. Tapi bukan berarti anak muda Indonesia itu tidak berkembang secara positif gitu. Harus melihat di luar sosial media. Jadi pergerakan kembali ke akar itu yang saya tulis di buku Generasi Kembali ke Akar tuh penelusuran saya ke kira-kira 11 kota di Indonesia dan termasuk masuk ke desa gitu. Fenomena literasi makin tinggi, makin mengkulik lagi tentang kebudayaan daerah, budaya nasional, diskusi, ruang kolektif gitu. Itu makin berkembang. Memang tidak tertangkap radar di pusat ya, di kota tuh. Karena di kota itu bacanya pakai algoritma aja kan, dia tuh big data dari sosial media. Oh lagi sukanya ini, oh lagi suka Coldplay, kita undang Coldplay ke sini misalnya kan gitu. Tapi fenomenanya di berbagai daerah tidak seperti itu gitu. Karena begini ya, ini udah diprediksi sebetulnya jauh-jauh hari ya. Di tahun 60-an ada seorang psikolog eksistensial namanya Rollo May. Gitu. Dia bilang akan tiba suatu masa bagi generasi muda di mana mereka akan mendapati kepastian tentang dunia eksternal dengan begitu mudah. Gitu. Artinya sekarang kan mudah ya, kita cari alamat mudah, gitu, cari jawaban apapun pertanyaan kita mudah, gitu. Ada ChatGPT dan sebagainya. Ketika itu terjadi, kata Rollo May, anak muda akan mengalami permasalahan eksistensial yang sangat mendalam. Lucu ya, jadi informasi makin banyak tentang dunia eksternal, malah makin gelisah. Kenapa katanya? Karena anak mudanya nanti nggak bisa dengerin suara dirinya sendiri. Gitu. Nah, fenomena itu lagi terjadi sekarang. Nah, anak muda berusaha untuk berbincang dengan dirinya sendiri lagi. Salah satu mediumnya ada yang lewat kearifan lokal, ada yang lewat budaya gitu. Ada juga yang lewat agama misalnya. Dan itu fenomena yang harus dibaca ya. Dan tidak serta-merta ada semuanya di feed algoritma kita gitu. Terima kasih Mas Faisal. Ada yang mau menambahkan? Aku nambahin dari, Boleh. aku Silakan. nambahin dikit dari sudut pandang media kali ya. Karena iya benar kalau misalnya kita ngomongin soal algoritma yang paling gede ya, yang viral tuh yang nggak bener, yang nggak baik gitu kan. Kalau misalnya berkaca dari apa yang menjadi manusia buat 5 tahun lalu kita mulai itu 2018. Waktu itu sebenarnya emang ada satu faktor X kalau kita bilang, yaitu time gitu. Kita muncul di waktu yang tepat, di mana mungkin belum banyak waktu itu konten inspiratif gitu ya sebanyak sekarang, ataupun konten-konten yang seperti yang kami buat waktu itu. Dan waktu itu memang kami tujuannya itu untuk mengekspos orang-orang yang punya pandangan yang mungkin berbeda untuk delay the judgment itu gitu ya. Itu jadi masalah time. Tapi setuju kalau bukan setuju ya, kalau misalnya kita mau bermain dengan algoritma mungkin kita bisa minta tolong tag petinggi tag gitu ya untuk munculin algoritma konten-konten inspiratif itu lebih baik, lebih banyak lagi gitu. Karena tadi yang aku tahu juga di TikTok di Tiongkok itu emang isinya tuh edukasi-edukasi. Kenapa yang di sini tuh yang dimunculin adalah konten-konten yang tidak baik gitu kan. Padahal yang baik tuh ada. Dan yang kami di Menjadi Manusia sadari, kadang konten inspiratif itu memang bukan go to pertama orang kalau misalnya mau ke social media. Karena apa sih orang ke social media tuh karena mau entertainment, mau lawak-lawak, mau lihat sesuatu yang mungkin yang membuat anger gitu. Nah inspiratif itu adalah konten yang kalau kepentok atau kalau butuh baru dicari. Jadi memang ada marketnya, tapi mungkin memang nggak sedibutuhin konten lawakan atau konten yang emang sering kita lihat, mungkin itu. Gitu sih, jadi ya keep do the good work aja. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat semua pembicara di siang hari ini.
Kebetulan bahkan pertanyaan-pertanyaannya banyak yang aku skip ya. Mungkin karena ngelihat waktu juga, tapi juga kalau ditanyakan itu aku jadi bingung recapnya gimana gitu ya. Karena jadi terjadi badai otak ini rasanya. Baik, jadi saya mencoba recap sesingkat mungkin. Tapi setelah itu saya akan minta closing statement dari masing-masing untuk melengkapi recap yang pastinya saya tidak lengkap ya yang punya saya. Baik. Jadi dari percakapan selama 1,5 jam ini gitu ya, kita memiliki beberapa informasi gitu ya. Mungkin bukan informasi baru, tapi konfirmasi mengenai beberapa hal tentang kegelisahan-kegelisahan kita gitu ya. Pertama bahwa ternyata menyambut Indonesia Emas itu generasi muda kita tuh sudah punya potensinya gitu ya. Tapi pertanyaannya kan bagaimana kemudian potensi itu kemudian bisa menjadi aksi yang nyata. Nah dari percakapan selama 90 menit tadi ada 3 hal nih. Yang pertama adalah semua pihak itu harus punya sadar diri gitu ya. Kesadaran terhadap diri yang bisa dikembangkan lewat locus of control internal tadi. Bahwa setiap hal yang terjadi itu tuh semua pihak, semua orang itu punya kontribusinya masing-masing. What am I contributing to this situation dan karenanya juga punya kontrol untuk melakukan perubahan gitu ya. Kemudian tadi juga bahwa semua pihak perlu punya beginner's mind gitu ya. Bahwa kalau misalnya kita bisa mau melakukan perubahan gitu ya. Apa nih perubahan yang bisa saya lakukan lewat diri saya dulu gitu ya. Apa yang saya pelajari dari semua yang terjadi nih gitu. Dan yang terakhir adalah compassion. Bahwa compassion itu jadi dasar dari semua. Sehingga kenapa sih kita nggak menunjukkan welas asih, kasih sayang pada sesama gitu ya. Sehingga semua yang terbentuk dari refleksi kita adalah hal yang baik gitu ya. Itu sadar diri. Kemudian karena kita terdiri dari beragam generasi, tadi kita banyak sekali bicara soal generation gap. Selain sadar diri ada sadar relasi. Bahwa kita semua pihak itu harus saling berhubungan satu sama lain, percaya dengan proses gitu ya, bahwa ya udah kalau salah gitu ya, coba aja gitu. Kalau salah kita coba berbagai cara yang lain dan kemudian pentingnya humility. Terima kasih tadi mengingatkan humility ya Mas gitu ya. Itu suatu hal yang sekarang sangat jarang terjadi gitu. Bahwa kita semua bisa salah, kita bisa belajar di antara satu sama lain. Sehingga kalau sadar diri dan sadar relasi itu sudah terjadi dengan baik, maka sadar dampak juga akan terbentuk. Jadi dampak yang akan kita lakukan menjadi cukup besar. Dan saya percaya ini juga yang dilakukan oleh Mindful Act, mengajak sekian banyak pihak untuk berkolaborasi, saling belajar dengan berbagai media gitu ya, supaya dampak yang dilakukan pelan-pelan tapi pasti menjadi besar. Ini dari saya, Bapak dan Ibu, kakak-kakak, silahkan ada tambahan closing statement dari masing-masing. Monggo. Terakhir. Saya menikmati sekali ini. Monggo Mas. Bagi saya sih nggak ada closing statement ya. Cuma saya mungkin kita mau acknowledge juga bahwa kita barusan melakukan diskusi lintas generasi loh barusan ya. Masa? Yang suka bilang masa tuh yang paling tua biasanya ya kan? Bude. Ya dan ternyata bisa nyambung semua kan Ya. kalau kita listen and have empathy. Listen. Ya gitu aja. Oke, makasih Mas Hendrik. Tepuk tangan dulu buat Dari aku mungkin reminder gitu ya untuk kita semua untuk tetap stay curious. Itu aja pengingatnya. Gitu, curious. Nggak mungkin bisa jadi arsitek kebahagiaan kalau kitanya juga nggak being content dengan diri kita. Jadi merasa paham dan kemudian merasa cukup, itu buat saya jadi dasar banget untuk minimal kita bikin bahagia diri kita dan kemudian orang lain. Makasih. Terima kasih Mas Alex. Silakan Mas Faisal. Kebahagiaan itu kok menurut saya gaib ya. Gaib. Kalau enak itu kan di lidah ya. Kalau senang itu mungkin berasa sesuatu di dada gitu. Kalau bahagia itu nggak tahu saya posisinya di mana. Ya kalau bahagia itu subjektif, gaib gitu. Dan cara untuk menemukannya itu kita harus sering-sering silaturahim ke diri sendiri gitu. Oke. Saya rasa kalau masing-masing kita dan generasi muda terutama mengenal dirinya ya kita bisa sama-sama tadi seperti stanza 3 Indonesia Raya, Indonesia Bahagia. Gitu. Oke. Terima kasih Mas Faisal. Baik, dan saya rasa juga teman-teman yang hadir pada siang hari ini juga pasti punya kesepakatan dalam diri ya.
oke, saya akan melakukan A, B, C, D gitu ya. Supaya semua hal baik yang kita cita-citakan pada hari ini bisa berjalan dengan baik. Nah untuk itu tentu kita perlu reminder terus menerus. Nah di sini peran Mindful Act yang kemudian seperti yang saya sebutkan di awal tadi sekalian launching websitenya, platformnya gitu ya yang akan menjadi teman tumbuh kita untuk bersiap-siap menyongsong Indonesia Emas. Saya serahkan ke Kak Baby Vini, salah satu founder dari Mindful Act. Silakan. Ya dari bincang-bincang ini juga mungkin kita juga sama-sama jadi refleksi bahwa yang kita bisa kendalikan untuk perubahan adalah dari diri kita. Dan dari bincang-bincang juga kita bisa mengambil sebuah kata kunci mungkin bahwa kesadaran menjadi kunci dari semua apa yang mau kita lakukan, apa yang mau kita cari di dalam hidup ini. Apakah kebahagiaan yang mau kita cari? Lantas pertanyaannya, bagaimana kita mencari kebahagiaan itu? Mungkin teman-teman kita bisa renungkan sebentar saja. Gimana caranya bahagia? Punya karier tinggi, banyak uang, punya rumah dan mobil mewah. Kalau sudah hidup mapan, kita baru bisa hidup bahagia. Keliling Pulau Bali, naik Gunung Rinjani, makan pasta di Itali. Jalan-jalan keliling dunia adalah sumber bahagia. Jadi relawan bencana, mengumpulkan donasi, menolong banyak orang pasti menemukan kebahagiaan sejati. Punya bisnis, berkarya sesuai passion, menikah dan membangun keluarga. Bahagia adalah soal aktualisasi diri. Bagaimana kalau semua itu belum pasti terjadi? Apa kita tidak bisa bahagia? Mari kita berhenti, sadari, resapi. Bahagia bukan di luar sana. Bahagia ada di dalam diri. Bahagia tidak perlu menunggu nanti. Bahagia mulai dari diri. Kebahagiaan mulai dari diri. Karena kita semua bisa menjadi arsitek untuk kebahagiaan diri kita sendiri. Teman-teman, di Hari Sumpah Pemuda ini kami Mindful Act ingin memperkenalkan mindfulact.com. Sebuah platform online yang akan menjadi teman tumbuh bagi generasi muda Indonesia. Sebuah langkah kecil sebagai kontribusi nyata kami semua, lintas generasi juga, untuk Indonesia yang maju, Indonesia yang lebih berdaya. Di dalam platform ini akan berisi kelas-kelas untuk berlatih hidup kesadaran yang telah kami kurasi bersama juga dengan bekerja sama juga dengan para praktisi. Kemudian ada berbagai kegiatan, liputan dan artikel yang semuanya berhubungan dengan bagaimana cara kita melatih kesadaran di dalam keseharian hidup kita. Dan platform ini kami niatkan untuk bertumbuh menjadi sebuah ekosistem yang akan menemani pertumbuhan antar generasi dan terutama generasi muda Indonesia dengan mengedepankan inklusivitas dan aksesibilitas. Kita lihat sekilas apa yang ada di dalam platform ini. Perjalanan tumbuh semua orang tentu itu unik dan tidak sama. Di Mindful Act, semua bentuk perjalanan diterima dan ditemani. Kita semua yang hadir di sini memiliki kapasitas untuk berkontribusi dalam peran kita masing-masing. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk mengupayakan banyak hal baik bagi kehidupan, menyadari apa yang perlu kita benahi, berani mengambil langkah dan berani mengambil tanggung jawab. Dan semoga semangat kolaborasi kita semua akan tetap lestari sampai waktu yang panjang dan semoga niatan baik kita semua terus dijernihkan untuk menciptakan kehidupan yang lestari di bumi Indonesia yang kita cintai. Mari kita bahagia diri, bertumbuh menjadi emas
Dan semoga Indonesia emas, semoga Indonesia bahagia.